Luna terdiam kaget. Air mata mulai mengalir di pipinya. Waktu terasa terhenti sesaat. Tatapan tajam gua membuat air matanya terus mengalir. Tidak ada suara sedikit pun yang keluar dari mulut Luna. Sebenarnya gua gak tega buat ngomong kayak gitu. Tapi di sisi lain hati gue berkata, jalan ceritanya bakal sama aja dan cuma nambah rasa sakit di gue. Jadi gue gak ingin kelaknya malah mindahin rasa sakit ini ke dia. Karena perasaan ini makin kacau, gue pergi meninggalkan Luna yang masih meneteskan air mata. Beberapa hari ke depan perasaan bersalah dan bingung masih menyelimuti gue. Merasa bersalah akan menyakiti perasaan Luna dan membohongi perasaan gue sendiri. Perasaan bingung muncul akibat separuh hati ngomong sayang dan menginginkan menerima perasaannya Luna. Tapi di sisi lain tidak menginginkan itu. Dan terkadang dada gue kembali sesak. Ditambah perkataan Luna waktu itu masih terngiang-ngiang di otak gue. Karena ingin mengingat kenangan yang terlupakan sembari ngedit kerjaan, gue muter lagu Dewa 19 di komputer, berharap mengingat sesuatu. Setelah hampir semua album Dewa 19 gue dengerin, baru muncul sebuah ingatan seperti flashback di otak gue. Waktu itu gue sedang duduk santai di gazebo rumah Pak David, sambil ngedengerin lagu Dewa 19 di handphone gue pakai earphone. Gak sengaja gue menyanyikan lagu yang gue dengar dan berakting seperti vokalis. Pandangan gue tiba-tiba tertuju ke pintu masuk utama rumah Pak David. Di situ Luna berdiri ngeliat gue sambil ketawa. Karena malu, gue langsung berhenti nyanyi dan kembali duduk dengan perasaan canggung. Luna ngampiri gue dan bertanya, Kakak dengerin apa? Kayaknya enak didengar. Ini lagi dengerin lagu Dewa. Dewa? Sambil menunjuk arah langit. Sesaat gue rada bingung dengan jawaban Luna. Kemudian baru ngerti kalau dia gak tahu band yang gue dengerin ini. Dewa 19? Kamu gak tahu? Luna menggelengkan kepalanya. Ya wajar sih. Anaknya jarang bergaul sama yang seumuran dan lebih milih untuk stay di rumah. Gue pun nawarin buat dia dengerin. Kamu mau dengerin gak? Luna mengangguk dan duduk di sebelah gue. Kemudian gue kasih kedua earphone gue buat dia dengerin. Sekitar 1 menitan, Luna mulai menikmati lagu itu. Lalu gue tanya, gimana? Kamu suka? Iya, enak didengar. Dia ngasih senyuman manisnya ke gue. Waktu itu gue seneng dia bisa nikmatin band favorit gue. Kemudian dia ngembalin 1 earphone dan pengen dengerin lagu itu berdua. Setelah mengingat kenangan itu, pikiran gue kembali kacau. Kenangan itu memang ada, tapi kenapa kami bisa dekat waktu itu? Kemudian telepon dari Dika masuk dan membuyarkan fokus gue. Apaan? Cok, ini ada project lagi dari kantor. Gue pengen lu kreatif konsepnya. Terus ada job desk tambahan sebagai editor. Editor kantor kebetulan lagi cuti. Enggak ah, paling lu bohong lagi. Kagak cok, ini serius. Gak kayak kemarin. Kalau kemarin mah gue dipaksa Luna. Serius gue gak mau. Bukan soal lu bohong atau enggak. Tumben nolak. Berantem lu sama Luna. Enggak. Tuh anak udah usaha keras loh. Lu masih gak bisa buka hati emang. Walaupun keras kepala, tapi kan lu penyidak orang-orang keras kepala. Dah, gue lagi pusing. Telepon Dika langsung gue tutup dan kembali ngelanjutin editan gue. Keesokan harinya, pas lagi nyiapin sarapan, ada telepon masuk ke handphone gue. Dan gue yakin itu pasti Dika. Tanpa memastikan siapa yang nelpon, gue langsung angkat. Enggak Dik, gue gak mau ikut project itu. Apa alasan kamu nggak bisa ikut proyek kantor saya, Drian? Lah, kok Pak David? Gini Pak, saya ada proyek lain yang lagi dikerjain. Saya tolak karena takut gak fokus Pak.
Tapi masih bisa dibicarakan untuk schedule kan? Sebenarnya susah sih Pak. Kamu nggak mau bukan karena Luna kan? Enggak Pak. Oke, nanti sore kamu ke kantor saya ya. Tenang aja, Luna lagi izin nggak masuk kantor kok. Hah? Dari kapan Pak? Hampir semingguan lah. Oke, sampai jumpa nanti sore ya. Iya Pak. Pikiran gue tampak kusut mendengar Luna gak masuk kerja sejak kejadian di konser waktu itu. Hati ini mulai khawatirin dia. Sorenya di kantor, gue langsung ke ruangan Pak David. Dan ternyata nih orang tua udah nungguin gue di dalam sambil main game di handphonenya. Drian, duduk dulu. Saya mau ngelarin ini sebentar. Iya Pak. Setelah gue duduk, seperti lupa akan umurnya, Pak David kesel sama game-nya. Bego banget nih MM. Drian, kamu bisa main haya kan? Bisa Pak. Pak David langsung pindah ke kursi sebelah gue dan minta ditolongin. Nah, kamu jokin saya ya. Dia langsung ngasih handphonenya ke gue. Walaupun agak awkward, gue mengangguk dan mainin matchnya Pak David. Beberapa menit kemudian matchnya kelar dan bisa gue menangin. Wah, terbaik kamu. Nggak salah saya selalu ngandelin kamu buat banyak hal. Iya Pak, terima kasih. Tapi ada satu hal yang kamu belum bisa, yaitu Luna. Hah? Maaf sebelumnya Pak, maksud Bapak apa ya? Tapi saya sebenarnya heran. Dulu kalian deket banget loh. Dulu? Oh, jadi kamu udah ngelupain anak saya? Maksud saya bukan gitu Pak. Sebenarnya sama-sama ingat, tapi nggak terlalu Pak. Aduh, gimana cara jelasinnya? Pak David menepuk pundak gua sambil ketawa. Kemudian melanjutkan obrolan. Nggak usah panik, saya hanya bercanda. Saya sudah tahu dari Dika soal masalah-masalah kamu terdahulu. Menurut saya wajar sih untuk trauma. Tapi saya kira di proyek kemarin kamu masih ingat sama Luna. Gue tertunduk karena malu. Sumpah, si Dika kampret harus dikasih pelajaran ntar. Setelah gue ngedumel di dalam hati, Pak David lanjut cerita dan seperti ngingetin hubungan gue sama Luna dulunya. Dulu, pas kamu magang di sini 7 tahun yang lalu, semua kru sering ke rumah saya untuk briefing. Karena kamu dari daerah, saya paksa untuk tinggal sementara di rumah saya kan, biar nggak mikir tempat tinggal. Ya, saya berani maksa kamu waktu itu karena kamu anaknya baik, jujur, pekerja keras pula. Jadi rasa was-was kalau anak saya mau diapa-apain nggak ada. Oh iya Pak, terima kasih banyak soal waktu itu. Kamu ingat nggak? Dulu Luna itu anaknya pendiam. Ketika Pak David bercerita, kenangan itu mulai muncul di otak gue. Waktu itu Pak David masih aktif di proyek syutingan kantor. Karena Pak David rada malas ke kantor, gue dan kru lain sering ke rumahnya buat meeting dan hampir tiap hari. Kemudian gue dipaksa buat tinggal di situ selama magang. Waktu itu Luna gak seperti sekarang yang kalau ngomong blak-blakan. Dulu dia itu pendiam, suka menyendiri, dan pemalu. Karena gue tinggal di situ, gue sering bantu si Mbak, kayak masak, nyapu rumah, dan nyiram tanaman. Ya gue bisa rajin gitu karena udah kebiasaan nolong ibu di rumah. Luna sering merhatiin gue dari jauh. Sebenarnya gue sadar diperhatiin, tapi gue gak mau ngedeketin Luna karena takut dia risih. Tapi suatu waktu gue pernah lihat dia sedang bikin tugas mengarang dari sekolahnya di ruang keluarga lantai 2. Waktu itu Luna terlihat bingung sama tugasnya. Gue pun memberanikan diri mendekat buat nolongin dia. Luna kaget melihat gue yang tiba-tiba ada di belakangnya. Mungkin karena malu dia buru-buru nulis, tapi yang dia tulis tuh gak jelas. Gue nawarin diri buat ngebantu Luna. Dia berhenti nulis dan menggeserkan buku PR-nya ke gue. Ekspresi malu-malu kucing Luna bikin gue gemes waktu itu.
kemudian gue duduk di sebelahnya dan menjelaskan dasar-dasar yang harus dipenuhin dari mengarang cerita. Luna cuma diem doang. Entah nih cewek ngerti atau enggak yang gue terangin. Gue mulai membuat karangan fantasi versi gue sendiri. Luna cuma merhatiin gue nulis. Sekitar 30 menit karangan itu kelar. Luna ngambil buku PR-nya dan ngebaca karangan gue. Ekspresinya kala itu terpesona. Kemudian dia menatap gue dan keluar suara Luna yang gak pernah gue dengar sebelumnya. Terima kasih ya, Kak. Dengan senyuman manis yang menghiasi wajahnya. Ingatan gue soal awalnya bisa deket sama Luna mulai jelas. Kemudian, flashback lain muncul di ingatan gue. Di suatu malam, gue kebangun untuk ke toilet. Selesai dari toilet, gue ngeliat Luna duduk sendiri di balkon sambil nangis. Ketika gue samperin, dia langsung menghapus air mata dan memalingkan wajahnya. Lalu, gue ngeliat foto mamanya di pelukan Luna. Tanpa minta izin, gue duduk di sebelahnya dan berkata, cantiknya. Luna berarti bulan. Jadi jangan sedih ya. Mama pasti seneng ngeliat anak perempuannya tumbuh menjadi perempuan cantik seperti namanya. Luna terdiam menatap wajah gua. Kemudian menghapus air mata dan memberikan senyuman manisnya ke gua. Alasan kata-kata yang keluar dengan sendirinya ketika di puncak dan ngebuat Luna ngomong kayak gitu menjadi terjelaskan. Kemudian ingatan gue kembali ke waktu itu. Setelah Luna merespon kata-kata gue, terdengar suara perutnya Luna. Dia pun malu dan kembali mendekap foto ibunya. Lalu gue ngomong, aku rada lapar nih. Kamu mau makan juga gak? Iya, Kak. Luna mengangguk pelan. Lalu gue ajak ke dapur buat gue masakin makanan. Waktu itu cuma tersisa 1 porsi nasi putih. Tanpa pikir panjang, gue langsung masakin omelet buat Luna. Dia hanya diam ngertiin gue masak. Beberapa menit kemudian, si omelet kelar dan gue sajiin buat Luna. Dia hanya diam. Waktu itu gue rada bingung dan nanya, kamu gak suka omelet ya? Kok cuma 1? Kakak? Oh, buat kamu aja. Wajahnya langsung cemberut dan bilang, Aku gak mau makan kalau kakak gak makan. kalau diingat-ingat ekspresinya imut banget sih. Gue tersenyum dan bilang, gak apa-apa, kamu aja yang makan. Aku gak terlalu lapar kok. Luna langsung berdiri dan ngambil 1 piring lagi. Lalu ngebagi 2 omelet tersebut. Waktu itu gue mau ngelarang, tapi tiba-tiba Diam, kita makan berdua. kejadian familiar pas waktu gue sakit dan ngebagiin sup menjadi sangat terjelaskan. Kemudian gue teringat kembali. Ketika magang gue kelar dari kantor Pak David, Luna ada di situ ikut melepas kepergian anak-anak magang. Ekspresi Luna sedih dan terus menatap ke arah gue. Gak tega ngelihat ekspresi Luna yang sedih, gue langsung menghampiri dia dan ngelepas mainan kunci kamera pocket berwarna biru muda yang menggantung di tas gue. Terus bilang, aku cuma bisa kasih ini ke kamu buat kenang-kenangan. Jadi jangan bersedih ya. Ingatan gue tentang Luna kembali seutuhnya. Seketika gue merasa bersalah. Rasa sayang dia dan rasa sayang gue bukan terjadi secara kebetulan. Gue merasa bingung, kenapa bisa gue melupakan kenangan-kenangan manis itu. Badan ini terasa lemes dan tersandar di kursi. Mata gue tertutup dengan sendirinya karena perasaan kecewa kepada diri sendiri. Melihat gue gitu, Pak David menyeletuk. Terkadang kebaikan akan terlupakan ketika dirimu menerima banyak hal buruk. Kata-kata Pak David membuat gue sadar. Karena tenggelam dengan keterpurukan dan kesedihan dari hubungan semu bersama cewek lain, kenangan manis bersama Luna menjadi terlupakan.
Kemudian Pak David nanya alasan gue menjauh dari Luna. Tapi saya mau bertanya satu hal. Kenapa kamu menjauh dari Luna? Saya minta maaf sebelumnya, Pak. Bukannya ingin menjauh, tapi terkadang saya merasa sakit dan sesak di dada, Pak, ketika mulai muncul perasaan sayang. Walaupun beda kasus, saya sangat mengerti perasaan kamu. Saya nggak akan maksain perasaan kamu ke Luna. Tapi sebaiknya kamu harus mencoba membuka hati. Iya, Pak. Saya akan mencoba. Oh iya, soal project nanti kamu bisa ikut kan? Saya pikir dulu ya, Pak. Ya, tapi usahakanlah ya. Iya, Pak. Akan saya usahakan. Sekali lagi, terima kasih ya, Pak. Ketika hendak meninggalkan ruangan, Pak David mengisyaratkan sebuah kode. Oh iya, Drian. Nanti kalau ada yang mau kamu tanyain soal project ini, kamu hubungi saya besok aja ya. Karena setelah ini saya mau berangkat ke Surabaya. Jadi, malam ini saya nggak bakal pulang kayaknya. Iya, Pak. Secara tidak langsung gue mengerti dengan apa yang dimaksud Pak David. Dia seperti memberikan lampu hijau ke gue untuk bertemu Luna di rumah. Tapi haruskah dikasih tahu kalau dia nggak di rumah malam ini? Kadang-kadang memang absurd nih orang tua. Di jalan, gue bingung antara balik pulang atau ke rumah Luna. Padahal pengen ke situ buat minta maaf sama nyatain perasaan gue yang sebenarnya. Tapi hati gue masih ragu. Sesekali gue berteriak di atas motor karena kesel akan sikap pengecut gue. Makin lama gue mikirin Luna, perasaan ini makin tak terbendung. Nafas gue makin sesak. Tapi sekarang bukan perasaan sakit yang gue rasakan, malah perasaan rindu yang sangat ingin bertemu dengan Luna. Perlahan gue menepikan motor. Dada makin sesak. Nafas gue makin gak karuan. Akhirnya perasaan sayang dan rindu menguasai hati gue. Seketika gue balik arah dan menuju ke rumah Luna. Sesampai di depan rumahnya, gue langsung nelpon Luna. Tetapi telepon gue gak diangkat-angkat. Kemudian gue ngirim chat dan ngasih tahu kalau gue ada di depan rumahnya. Awalnya chat gue hanya di read. Setelah 15 menit berlalu, gue masih menunggu balasan dari Luna. Kemudian Luna nelpon gue. Gak kunci. Masuk aja. Tanpa menjawab dan tidak mematikan teleponnya, gue ninggalin motor kesayangan gue di luar pagar dan langsung masuk. Seakan udah tahu dia di mana, gue berlari ke lantai 2 dan melihat ke arah balkon. Luna sedang duduk di balkon sambil menatap langit. Gue pun mendekat dan berdiri di sebelahnya. Matanya rada bengkak dan hidungnya memerah. Melihat itu, rasa bersalah gue makin besar. Matanya rada bengkak dan hidungnya memerah. Melihat itu, rasa bersalah gue makin besar. Tetapi berat untuk melontarkan kata-kata. Waktu seakan berhenti waktu itu. Kemudian Luna menatap ke wajah gue. Ekspresinya rada datar, tapi sangat kelihatan dia menyembunyikan perasaan sedihnya. Gue makin gak tahan, karena dada gue makin sesak. Nafas pun berat. Dengan tarikan nafas yang dalam, gue mulai mengutarakan semua isi hati gue. Aku minta maaf ya. Benar-benar minta maaf. Aku sempat ngelupain kamu dan kenangan kita. Bodohnya aku gak cepet sadar tentang semua itu. Iya, aku terlalu egois. Aku pengecut. Lebih memilih untuk menjauh biar gak ngerasain sakit hati lagi. Sumpah, aku terlalu bodoh. Bodoh banget.
untuk memahami ketulusan kamu. Luna hanya diam menatap gua. Dan sekarang dia gak bisa nyembunyiin perasaannya. Mata Luna mulai berkaca-kaca. Perasaan sayang dan bersalah bercampur aduk. Kemudian gua duduk di sebelah Luna. Sekali lagi aku minta maaf ya, karena udah nyakitin perasaan kamu. Aku gak bisa lagi ngomongin hati aku. Aku sayang sama kamu, benar-benar sayang sama kamu. Luna tetap tidak berkata sedikit pun. Kemungkinan dia gak mau maafin. Gue hanya bisa menunduk karena menyesal telah nyanyiin perasaan Luna selama ini. Tiba-tiba Luna menarik badan gue dan menekap kepala gue di dadanya. Terdengar suara detak jantung Luna yang cepat dan seirama dengan jantung gue. Di situ gue sadar, selama ini yang gue rasakan sesak dan sakit itu hanyalah delusi yang merubah perasaan berdebar-debar akan sayang dan cinta menjadi benci dan sakit. Gue merasakan perasaan nyaman di pelukan Luna. Kemudian gue merasakan air mata Luna menetes di pipi gue. Dalam diam, gue menatap ke wajahnya. Kemudian Luna berkata, Aku bersyukur kamu masih bisa kembali. dan senyuman manis kembali menghiasi wajahnya. Gue merasa senang dan bersyukur akan ketulusan hati Luna. Kemudian gue berkata, terima kasih ya, udah memperbaiki hati aku.